selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan upload video love reading untuk masing-masing zodiak di bulan Maret. Dan sekarang kita akan rekaman untuk zodiak Scorpio. Kita coba lihat di sini Scorpio, pesan penting apa aja yang bisa aku sampaikan ke kamu di love reading kali ini. Dan di sini kita akan rekaman untuk yang berpasangan di sesi pertama, kemudian kita juga akan rekaman bagi yang single di sesi berikutnya. Oke? So here we go untuk Scorpio. Scorpio love reading berpasangan bulan Maret tahun 2026 Scorpio. Scorpio. Oke, di sini ada Ace of Wands. Kita lanjut dulu. Knight of Wands. The Lovers. Oke. Kita lanjut lagi, di sini ada King of Wands, Five of Swords, Page of Swords, Justice. Kemudian potensinya ada King of Pentacles. Oke, Scorpio. Di the bottom of the deck di sini ada Ace of Cups. Oke, mari kita lihat ya. Oke, Scorpio. Sepertinya di sini ada sebuah keputusan atau mungkin ada sebuah situasi di mana mungkin sudah final gitu ya, atau sesuatu yang memang sudah seharusnya terjadi. That's the fair decision. Itu adalah hal yang paling adil yang kalian berdua bisa dapatkan gitu loh. Mungkin salah satu pihak ngerasa itu tuh nggak adil dan satu pihaknya lagi ngerasa ya itu adalah keputusan yang terbaik. Ingat guys, keputusan yang adil itu terkadang tidak akan mengakomodasi semua pihak. Jadi yang satu di sini ngerasa ini nggak adil, yang satunya lagi di sini ngerasa kayak oke, ini bisa diterima gitu loh. Jadi contohnya kayak gini, mungkin ini ada suatu hubungan yang berakhir, atau bisa jadi di sini kamu lagi berpisah dengan pasangan kamu, bisa jadi pisah ranjang, pisah rumah, atau bisa jadi lagi putus atau jeda gitu ya. Mungkin ada yang tidak terima di sini karena mungkin dia masih sayang sama pasangannya, atau mungkin dia ngerasa tidak mendapatkan closure atau jawaban yang dia butuhkan gitu ya untuk menutup hatinya. Tapi itulah yang terbaik buat kalian berdua gitu loh. Jadi sederhananya satu di sini bisa terima bahwasanya hubungan ini sudah berakhir, yang satunya lagi di sini nggak bisa terima. Jelas banget di sini ada Ace of Wands, kemudian ada The Lovers. Oke. Tapi di sebelah sini ada King of Wands, kemudian ada Page of Swords. Oke. Menariknya di sini kartu potensinya adalah King of Pentacles. So, aku sih belum ngelihat adanya potensi rekonsiliasi ya antara kamu dengan seseorang di sini Scorpio. Hanya saja kalaupun misalnya nih kamu berkomunikasi dengan orang ini, let's say bagi yang di sini belum terima keputusan untuk berpisah ini, nggak apa-apa lah Pak, saya coba untuk nge-text orang ini, saya coba untuk terhubung dengan orang ini, ya udah saya jadi berteman aja sama orang ini. Mungkin kamu masih bisa untuk melakukan itu, tapi ya sudah sebatas itu aja. Kamu nggak akan gimana ya, nggak akan lebih dari sekedar itu. Aku ngeliat di sini nggak akan lebih dari sekedar teman, atau nggak akan lebih dari sekedar nanya-nanya kabar doang. Jadi coba deh tanyain ke diri kamu sendiri, apakah kamu menginginkan cuman sebatas itu aja, atau kamu ingin rehat dulu, jeda dulu untuk sementara waktu, karena mungkin itu yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Mau tidak mau harus kamu terima. Oke. Kenapa mbak orang ini minta putus dari saya? Banyak kemungkinannya ya, Scorpio ya. Tapi kita coba klarifikasi dulu. Kamu mungkin di sini terhubung dengan Libra, atau bisa jadi dengan Gemini, atau bisa jadi dengan Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Doesn't have to be. Bisa jadi dengan zodiak yang lain. Kenapa sih orang ini minta putus? Aku sih ngerasa orang ini mungkin belum punya tujuan dalam hidupnya ya guys ya. Atau ya udah dia dalam kehidupan sehari-harinya menjalani aja, ya udah yang penting lepas makan, pulang kerja, tidur, that's it.
kamu tuh berhadapan dengan orang yang seperti itu. Dia belum punya rencana jangka panjang dalam hidupnya, dia belum punya goals yang mungkin bikin dia ngerasa termotivasi tiap hari untuk bangun pagi terus beraktivitas gitu ya, atau mencapai semacam target. Kamu terhubung dengan orang yang kayak gitu, dia nggak tahu tujuan hidupnya gimana. Nah, kalau misalnya kamu terhubung dengan orang yang kayak gini, dia nggak tahu tujuan hidupnya seperti apa, bagaimana mungkin dia akan ngasih kamu kepastian hubungan, coy? Itu yang harus kamu tahu. Karena jujur kalau dilihat dari kartu Heart dan juga Lilis, kalau dibilang orang ini nggak cinta, nggak sayang sama kamu, atau misalnya nih kamu ngerasa nggak masuk kriteria orang ini, nggak juga. Sepertinya orang ini sayang sama kamu. I do see that this person does love you. Orang ini ada kok mencintai kamu, ada rasa di sini ya, ada kartu Heart di sini guys. Masalahnya adalah ada the moon. So the moon adalah seseorang yang nggak tahu dengan tujuan, bingung gitu ya, dan itu tuh muncul di kartu perasaannya dia. Walaupun sebenarnya dia tahu ya, hubungan ini butuh semacam kepastian, ada kartu The Key. Dia tahu dia harus melakukan sesuatu di sini untuk memperjelas hubungan ini, untuk memperjelas masa depan hubungan kalian. Cuman dia memilih untuk tidak melakukan itu, seperti yang aku bilang tadi, karena dia sendiri juga nggak ada tujuan hidup. Jadi again, ini tergantung kamu nih. Bagi kamu yang tidak menerima keputusan orang ini ya, misalnya nih, kalau misalnya kalian putus ya, kamu nggak terima misalnya orang ini mutusin kamu yang rugi sebenarnya guys. Kamu yang rugi, serius. Buat apa kamu sedih-sedih galauin orang yang nggak ngerti sama tujuan hidupnya gitu loh. Save your time, save yourself. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau misalnya nih Mbak, saya menunggu orang ini, apakah ada potensinya kalau misalnya nanti misalnya orang ini berubah, atau misalnya orang ini tiba-tiba jadi ada tujuan hidup? Ada sih kemungkinannya, karena di sini ada kartu King of Pentacles, kemudian muncul kartu The Ring dan juga bouquet. Mungkin ketika orang ini sudah kehilangan kamu gitu ya, atau mungkin orang ini sudah menghilangkan kamu nih dalam kehidupannya dia mulai berpikir, kayaknya gue kehilangan sesuatu yang penting deh dalam hidup gue. Seseorang yang selama ini memotivasi gue, seseorang yang membuat gue ngerasa kayaknya ada nih seseorang yang mengharapkan gue kayak gitu. Mungkin ketika momen katalis itu muncul dalam hidupnya, akhirnya dia berpikir bahwasanya Scorpio nih yang penting buat hidup gue, Scorpio nih yang bisa bekerja sama dengan gue dalam suatu relationship atau hubungan. Dan itu tuh lebih sehat sih kalau misalnya orang itu punya inisiatif di dirinya sendiri untuk berpikir seperti itu guys, ketimbang kamu maksain dia untuk komit sama kamu tapi dia nggak tahu ngapa-ngapain terkait dengan komitmen itu sendiri. Oke. Aku sih ngerasa seperti itu ya. Besar kemungkinannya ini kayak seseorang di sini mungkin memutuskan untuk menyudahi hubungan ini atau membuat hubungan ini jeda dulu, karena mungkin dia sendiri juga ngerasa stuck dengan kehidupannya, ngerasa nggak ada perkembangan, dan mungkin dia malu ngakuinnya, ego gitu loh. Dia tidak, gimana ya, kayak tidak mudah untuk mengakui kelemahan itu guys. Being vulnerable is not easy. Untuk mengakui kelemahan kita, untuk memahami bahwasanya gue harus bilang ini ke pasangan gue, itu tuh tidak mudah. Oke, gengsi nggak sih? Siapa tahu ntar kalau misalnya gue bilang gue lemah, pasangan gue akan manfaatin gue. Ketakutan seperti itu yang sebenarnya sangat wajar, tapi jadi tidak wajar kalau misalnya orang ini menjadikan itu sebagai tameng bagi dia untuk tidak memberikan kamu kepastian. Oke. Jadi kalau misalnya kamu di sini bersedia untuk menunggu orang ini, ya nggak masalah sih. Mungkin ada potensinya, tapi saranku sih jangan dikejar orang ini untuk ngasih kamu komitmen, terlepas di sini hubungannya apa. Atau misalnya dikejar orang ini untuk balikan sama kamu lagi, karena nggak akan kemana-mana juga. Kalaupun kamu paksa terus kalian balikan lagi, ya hubungan kalian akan jalan di tempat lagi, nggak akan kemana-mana selagi dianya masih stuck atau buntu gitu ya. Kita lihat di sini Scorpio. Oh, salah kartu. Oracle cards-nya buat kamu yang berpasangan di sini, bisa jadi kamu terhubung dengan Sagittarius atau fire sign, Aries atau Leo. Worth waiting for, soulmate, past life relationship. Bagi sebagian dari kamu, bisa jadi orang ini belum move on dari masa lalunya,
atau bisa jadi dia kayak ada trauma di masa lalu yang dia belum sembuh dari trauma itu, dan dijadikan sebagai tameng bagi dia untuk membuka diri kepada orang baru. Enggak lah, kalau misalnya hal yang sama terjadi lagi ke gue gimana? Dia jadi nggak nyaman gitu. Dia nggak nyaman dengan perubahan karena dia takut ada rasa sakit yang akan bikin dia sakit lagi. Jadi dia tuh kayak bikin semacam resistensi gitu ya, resistance untuk not doing anything. Dan kamu nggak mau kan kecipratan energi kayak gitu loh dari orang kayak gini. Karena di sini ada kartu past life relationship. Kamu akan selalu dibandingkan dengan masa lalunya. Masa lalu gue tuh kayak gini, tapi dianya kayak gini. Padahal setiap orang itu berbeda. I believe, aku percaya setiap orang itu unik, punya cara tersendiri untuk maju dalam hidupnya, untuk berubah. Cuman aku ngerasa kamu terhubung dengan seseorang yang tidak melihat keunikan itu di dirinya. Oke? Kemudian ada kartu worth waiting for. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya kamu di sini mau menunggu orang ini, bisa banget sebenarnya, ya ada potensinya. Cuman berapa lamanya itu akan menjadi pertanyaan lain lagi. Bagi masing-masing pihak pasti akan berbeda-beda. Kemudian ada kartu soulmate. I do see that you guys, or both of you guys, actually have good chemistry with each other. Aku ngerasa kalian berdua di sini ada kok chemistry bagus di sini. Seperti yang aku bilang, ada kartu soulmate, kemudian ada kartu heart. So kalau dua kartu ini sudah muncul, sebenarnya pertanda yang bagus, hubungannya ada potensi. Hanya saja yang jadi pertanyaan besarnya di sini adalah ini kapan maju ke level berikutnya. Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Dan mungkin itu yang harus kamu jawab juga di diri kamu sendiri. Mau sampai kapan gue nungguin orang ini? Oke? So kita lanjut di sini bagi Scorpio yang single. Let's see. Alright, here we go. Okay, Scorpio love reading single, bulan Maret tahun 2026, Scorpio. Ace of Swords, Seven of Pentacles, the Devil, dan ada kartu The Star. Oke. Di the bottom of the deck di sini ada Four of Wands. Oke. Scorpio. Di sini ada beberapa zodiak yang muncul. Ada zodiak Sagittarius, atau bisa jadi Capricorn, Aquarius, kayak Aries, Leo. Karena aku ngeliat Four of Wands di sini, kemudian ada Aquarius, Libra, Gemini, doesn't have to be, bisa jadi dengan zodiak yang lain, tapi yang nongol banget energinya memang Aquarius dan Capricorn. Di sini sepertinya kita membicarakan satu individu spesifik ya, Scorpio ya. Aku tidak tahu hubungan kamu dengan orang ini seperti apa, atau bisa jadi koneksi yang kalian bangun seperti apa, bisa jadi pertemanan atau mantan. Karena ada kartu Ace of Swords di sini, definitely we're talking about someone here. There's someone in the picture, in the scene, okay? Masalahnya adalah di sini kartu kendalanya adalah Seven of Pentacles. Kayak belum ada pergerakan mungkin antara kamu dengan orang ini, atau bisa jadi hubungan kalian atau koneksi yang kalian bangun itu jalan di tempat. Dan seseorang di sini benar-benar terobsesi dengan si individu lainnya. Nah, kalau misalnya kita bicara soal obsesi ya guys ya, obsesi adalah seseorang yang benar-benar tergila-gila terhadap sesuatu. Nah, di dalam readingan ini konteksnya adalah individu dalam konteks romansa gitu ya. Seseorang di sini benar-benar terobsesi, mungkin sampai di titik dimana dia nggak bisa tidur mungkin di malam hari mikirin orang ini, ya, mikirin kejelasan hubungan kalian, mikirin ini hubungannya seperti apa gitu ya. Dan dia belum mendapatkan jawabannya. Padahal ada chemistry yang bagus, Four of Wands. Kemudian ada harapan yang besar di sini untuk benar-benar kamu bisa bersama dengan orang ini. Ini bisa jadi bagi crosswatchers, bisa jadi bagi Scorpio. Kita akan coba klarifikasi lebih lanjut. Tapi ini masing-masing individu pasti berbeda. Seperti yang aku bilang, temen yang mesra gitu ya, atau bisa jadi rekan kerja yang mesra, atau bisa jadi ini mantan. Oh,
Oh, di sini ada beberapa kemungkinan lagi. Kemungkinan pertama, mungkin memang benar ya, di sini ada secret admirer, seseorang di sini mengagumi seseorang dari kejauhan, dia nggak berani mengutarakannya, dia simpen sendiri, dia pendam sendiri. Oke. Yang kedua, ada kemungkinan kamu terhubung dengan seseorang yang mungkin sudah punya pasangan, bisa jadi ini situasi pihak ketiga, seseorang di sini berselingkuh, dia punya orang lain di dalam hubungannya, mungkin dia sudah menikah, mungkin dia sudah punya istri, suami. Oke, dan itu mungkin yang menjadi kendala dalam hubungan kalian. Kalian nggak bisa moving forward with this connection karena ya seperti yang aku bilang tadi, seseorang sudah berumah tangga bisa jadi. Oke. Tapi kamu di sini sudah ingin komitmen, kamu di sini sudah ingin semacam status gitu ya. Ini gue posisinya seperti apa di situasi yang tidak memungkinkan ini? Karena kamu merasa disembunyikan. Ada kartu The Book di sini. The Book adalah kartu soal misteri, sesuatu yang tersembunyi gitu ya, hidden. So, kalau aku ngeliat kartu The Devil, kemudian ada kartu The Moon di sini Scorpio, mungkin di bulan Maret ini khususnya ya. Kalau misalnya kamu mengharapkan kepastian dari orang ini, menurutku sih belum ya. Mungkin orang ini belum akan kasih, mungkin orang ini masih akan menghindari pertanyaan terkait komitmen itu sendiri. Kalau misalnya memang benar ini situasi pihak ketiga. Tapi sebenarnya kalau dibilang nggak ada harapan, nggak juga, karena di sini ada kartu The Star sarannya, kemudian ada kartu Store dan juga The Heart. Ini sih penentunya menurutku ya. Apakah ada potensinya bagi kamu dan orang ini untuk bersama pada akhirnya? Mungkin ada, tapi butuh proses. Aku ngeliat di sini nggak akan tahun ini kita bisa menikah, dia akan menceraikan pasangannya demi saya. Mungkin nggak yang sesignifikan itu perkembangannya, tapi bisa jadi pelan-pelan gitu ya. Mungkin dia akan bercerai dulu dari, aku nggak mau bilang ini, cuman mungkin situasinya seperti itu. Seseorang di sini mungkin ceraiin dulu pasangannya, kemudian dia meminang kamu. Ya, proses cerai itu tidak mudah ya, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, khususnya itu kalau misalnya udah sampai di pengadilan. So maybe that mungkin itu yang harus terjadi di situasi ini Scorpio, dimana ya harus bersabar dulu, harus mampu di sini untuk menahan diri ya, terutama kalau misalnya memang benar again ini adalah situasi pihak ketiga. Di skenario pertama, kalau misalnya memang benar ini adalah teman yang mesra ya, kalau dibilang pacar nggak juga, kalau dibilang teman tapi dia memperlakukan kamu lebih dari sekedar teman, membedakan kamu misalnya, mungkin situasi ketidakjelasan itu masih akan berlanjut hingga bulan Maret ini. Oke, tapi bukan berarti nggak ada kemungkinannya gitu ya untuk maju ke tahap berikutnya. Chemistry-nya bagus, kalian di sini mungkin bisa saling mengerti dengan satu sama lain. Kemudian aku juga ngeliat kartu The Ring di sini, kemudian bersama bouquet dan ada kartu The Heart. So ada potensinya, ini hubungan yang potensial. Cuman bagaimana kamu menyikapinya sih yang penting banget di situasi ini. Kalau kamu orangnya nggak sabaran, kalau kamu orangnya yang seminggu komunikasi langsung minta nikah sama orang ini nggak akan kasih. Oke, atau misalnya kamu jalin hubungan sama pasangan orang 1 bulan, ya dikasih macam-macam, kamu langsung minta nikah gitu ya, minta dia cariin pasangannya, itu nggak akan terjadi. Jadi sabarlah, intinya adalah bersabar. Oke. So let's see oracle cards-nya untuk Scorpio yang single. Oke, Scorpio single di bulan Maret. Mari kita lihat, ada kartu make the effort, retreat, love yourself first. Aku kalau ngeliat kartu love yourself first ini ya guys ya, mungkin di dalam situasi ini obsesi yang aku bilang tadi itu sudah menjalar ke sesuatu yang beracun ya. Kamu menyukai seseorang lebih dari diri kamu sendiri. Kayak ya udah, hari-hari kamu dipenuhi oleh orang ini nggak ngontak kamu sehari aja kamu tuh bingung gitu ya, orang ini main sama temennya dikit kamu marah. Jadi obsesi ini udah sampai di tahap dimana kamu kehilangan diri kamu sendiri ya. Kamu mungkin jadi males-malesan di sini untuk beraktivitas karena orang ini nggak ngasih kabar misalnya, padahal itu tergantung kamu menyiasatinya. Again, kamu di sini kayak kehilangan diri kamu sendiri di dalam proses mencintai orang ini. Kayak nggak ada kerjaan gitu loh. Ngapain sih lu terlalu obses sama anak orang tapi lu sendirinya nggak gimana ya, nggak juga
stabil di diri lo gitu loh. Oke. Love yourself first, cintai diri kamu dulu. Ini khusus bagi yang Gen Z ya, Gen Z atau Gen Z ya, yang pacarnya harus video call 24 jam setiap harinya, setiap minggunya. That's not gonna work. Walaupun dia ngontak kamu 24 jam ya dalam seminggu, itu tidak akan menjamin dia akan nikahin kamu. Standar seseorang nikahin pasangannya nggak cuman dia berkomunikasi dengan kamu tiap hari, banyak standar-standar yang lainnya. Kemudian ada kartu make the effort. Mungkin seseorang di sini harus mampu untuk lebih effort di dalam hubungan ini, itu penting. Karena kalau misalnya di sini seseorang terlalu ragu-ragu, aku ngerasa sih ini juga nggak akan kemana-mana hubungannya. Kemudian ada kartu retreat. Kalau misalnya memang benar ada suatu situasi di mana kamu lagi jeda sama orang ini, atau mungkin komunikasinya lagi buruk, mungkin itu tidak akan selamanya terjadi. Oke guys. So Scorpio, ini adalah hasil readingan kamu di bulan Maret. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, bye.